Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Risma Dewi dengan NIM 4012 40179 dari kelas ESA, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan mewawancarai seorang UMKM di Desa Nitian cara membuat lempeng. Di sini saya bersama dengan Ibu Mbak Karni. Oh, Mbak Karni. Kami sulit Mbak Komikon. Kami ini dulu. Selain dari mewawancarai panjenengan, UMKM itu udah tahun ini nih? Itu loh. Mulai zaman ini di 23 kilo ini mulai tahun 21. Mulai awal 76. Iya. Lahir nyambah ini 57. Tanggal 19 bulan 11 lahir Mbah. 76 mulai kerja. Kerja ikut orang, dulu dia sendiri. Lalu 2 tahun kerja, terus bisa dikit-dikit buat sendiri. Sampai sekarang udah tua, buatnya sedikit karena nggak mampu tenang. Dulu banyak. Dulu sejak tahun 80-an kurang itu banyak 1 kuintal. Punya karyawan juga dulu, masih muda, masih kuat. Sekarang udah tua, udah untuk hari-hari gitu. Panjenengan generasi keberapa yang mengelola UMKM ini? Kedua, pertama orang tua. Lalu ikut belajar mandiri, rumah sendiri, suruh buat sendiri dikit-dikit. Dulunya ke pasar, pasarnya jauh, pameran, mati, ke kaji sono dulu itu. Lalu terus ada orang suruh baca, lalu di rumah terus, lalu orang kapul, ngerti gitu, lalu nggak ke pasar. Nambah satu kotak ini isinya 13 kilo dulu untuk membuatnya drip tugelan minyak tanah tuh. Belinya di sono traktor dulu, sekarang kan udah banyak yang buat. Kalau sekarang panci udah nggak mampu, tenaganya nggak mampu. Dulu gitu, lalu sekarang udah tua, buat kudung nggak bisa, kudungnya singom. Buat sedikit-sedikit untuk hari-hari biar dapat uang sedikit-sedikit orang tua gitu. Sebenarnya kalau banyak ya habis, tapi nggak mampu tenaganya. Saja, biasanya di pawon. Kemudian nggak pernah di kompor karena kalau di kompor gas itu, karena banyak kalau di pawon kayu gitu aja, gagahnya kayu bakar. Nggak beli dikasih orang-orang gitu. Kalau lampu kayak ini kayak gitu. Terus bahan baku yang digunakan itu apa? Beras ini, lalu air, lalu obat pulih itu yang emplean 1 kilo itu kan 1 kilo empleannya segini. Ini itu 1 kilo jadinya 10 tumpukan. 3 kiloan itu jadinya 10. Terus garamnya segenggam. Kalau airnya 7 gayung, tapi gayung kecil itu ya bukan gede. Hanya itu saja. Proses produksi yang dari awal itu apa namanya? Proses produksi yang dari awal, membuatnya yang dari awal. Dari awalnya panjangnya, lalu dikasih air 7 gayung itu. Lalu yang satunya panci untuk nakungnya berhasil. Nek isinya neng ibatnya sing 7 ini, yang ada obatnya yang 7 gayung ini. Yang ini nanti kalau sudah kekel, kalau orang tua ya kekel namanya. Terus di sini sudah mendidih, lalu kita ke sini, ke sini, lalu terus ditunggu, nggak sampai ngintip, tapi ya pangkah ngintip kok banyak, pangkah ngintip, kalau ditunggu sampai minimal setengah jam, baru pangkah, nggak mulai dari awal 1 jam, dari beras, dari cetek geni, dari itu 1 jam, kalau sudah ditaruh sini, tunggu 30 menit, bahannya ya itu lagi, itu tadi, ya beras, ya obat, ya garam, kalau berasnya 3 kilo, garamnya 1 genggam, terus obatnya kuning, obat kuning kan kuning itu obat 1 jadi 10 iris, 1 iris gitu saja. Kebanyakan juga nggak enak. Ini sekarang ya jadinya kering. Tapi kalau nggak kering ya itu mangga. Namanya mangga ya tahunan dikasih lisa, lalu diobori, dikasih bikinnya ini. Tapi ini jadinya minimal itu gitu saja. Tapi ya agak lebih dikit. Kalau 60 itu jadi jualnya 120. Ini modalnya 65 minimal tuh kalau tidak jadi baik semua, nggak ada yang jelek, nggak ada yang ngajur, nggak ada yang sini itu jadi 65 bungkus, bisa kadang-kadang ya bisa 70 bungkus itu. Ini itu minyaknya 1,5 liter, jadi 1,5 liter untuk itu minyaknya 1,5 liter, gelasnya pokoknya semua 65. Ini merupakan video proses pembuatan kerupuk lempeng yang sudah dijelaskan oleh Mbah Karni tadi. Selanjutnya, analisis berdasarkan hasil kunjungan saya ke UMKM milik Mbah Karni.
saya dapat menganalisis praktik bisnisnya dari perspektif etika bisnis Islam. Mbah Karni memperoleh bahan baku dari sumber yang halal, yang merupakan syarat utama dalam menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip Islam. Hal ini penting untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan dapat dikonsumsi dengan aman dan sesuai dengan tuntunan syariah. Selain itu, ketika saya mengunjungi tempat usaha Mbah Karni, beliau memberikan informasi yang jelas dan jujur terkait produk, harga, serta kondisi keuangan usaha. Kejujuran dalam menyampaikan informasi kepada konsumen adalah salah satu prinsip utama dalam etika bisnis yang bertujuan untuk menghindari manipulasi dan mencegah pihak lain mengalami kerugian akibat informasi yang tidak akurat. Dalam hal ini, Mbah Karni telah menerapkan prinsip transparansi dan kejujuran yang mencerminkan integritas dalam bisnisnya. Tidak hanya itu, Mbah Karni juga memastikan bahwa bahan baku yang digunakan adalah bahan yang baik dan halal. Pemilihan bahan baku yang berkualitas ini mencerminkan komitmen beliau untuk menjaga mutu produk dan memastikan kepuasan konsumen. Mbah Karni juga selalu berlaku adil kepada para pembeli yang dapat dilihat dari cara beliau menetapkan harga dan memastikan tidak ada pihak yang dirugikan dalam proses transaksi. Ini menunjukkan bahwa beliau menjalankan prinsip keadilan atau al-adl yang menjadi fondasi dalam hubungan jual beli dalam Islam. Lebih lanjut, Mbah Karni juga tidak menjual produk yang cacat tanpa memberitahu konsumen jika ada kerupuk yang rusak atau tidak sesuai standar. Beliau akan memberitahu calon pembeli terlebih dahulu, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang tepat. Ini menunjukkan bahwa Mbah Karni menerapkan prinsip al-istiqomah, atau keteguhan dalam kebenaran dan tidak melakukan kecurangan, yang sangat ditekankan dalam etika bisnis Islam. Dalam hal tanggung jawab sosial, Mbah Karni juga patut diapresiasi. Proses produksi yang dijalankannya tidak menghasilkan limbah yang mencemari lingkungan sekitar. Dengan menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, Mbah Karni telah menerapkan prinsip tanggung jawab sosial atau mas'uliyah, yang merupakan bagian penting dalam etika bisnis Islam. Hal ini menunjukkan bahwa beliau tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga peduli terhadap dampak sosial dan lingkungan dari usahanya. Terakhir, dalam hal distribusi produk, Mbah Karni menerapkan pembiayaan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam bisnis. Sistem ini memastikan bahwa transaksi yang digunakan bebas dari unsur riba, gharar atau ketidakpastian, maisir atau spekulasi, sehingga proses distribusi produknya tetap sejalan dengan ajaran Islam. Secara keseluruhan, Mbah Karni menjalankan bisnis kerupuk lempengnya dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Beliau menjaga kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan memastikan setiap aspek dari usahanya sesuai dengan nilai-nilai syariah. Ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan konsumen, tetapi juga menjadi contoh praktik bisnis yang beretika dan berkelanjutan. Nah, di sini jadinya satu bungkus ini harganya 2.000. Isinya 10 biji. 2.000. Kalau satu sak tumpekan itu jadinya 60 bungkus. Iya, heeh. Terima kasih banyak, Bu. Iya,